Kali ini, kita akan coba bedah modelnya Ray Dalio. Soal gimana sih mesin ekonomi itu sebetulnya bekerja. Menurut Dalio, ekonomi itu kelihatannya aja ribet. Padahal, katanya, ini tuh cuma kayak mesin sederhana yang terdiri dari beberapa komponen kunci. Oke, jadi kita akan bangun mesin ini sama-sama ya. Mulai dari komponen dasarnya dulu, terus kita lihat siklus yang dihasilkannya, gimana cara kerjanya di riset, dan terakhir kita bahas aturan mainnya yang ternyata simple. Oke, yuk kita langsung aja menyelam ke bagian terkecil tapi paling fundamental dari mesin ekonomi ini. Jadi gini, setiap kali Anda belanja sesuatu, apapun itu, Anda sebetulnya lagi menciptakan sebuah transaksi. Dan transaksi inilah batu bata paling dasar yang membangun keseluruhan ekonomi. Nah, yang menarik dari sini adalah ini nunjukin ada feedback loop atau lingkaran umpan balik yang simple banget tapi kuat. Pengeluaran satu orang itu jadi pemasukan buat orang lain. Konsep ini yang ngegerakin semuanya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting dan bisa dibilang paling liar atau volatil dari mesin ini. Nah, ini nih yang penting banget buat dipahami bedanya. Kalau uang, kan transaksinya langsung lunas saat itu juga. Tapi kredit itu pada dasarnya adalah janji bayar di masa depan. Jadi kredit itu menciptakan aset dan liabilitas utang. Begitu saja, cuma berdasarkan janji. Dan coba lihat angka ini. Ini perkiraan jumlah kredit di Amerika Serikat, 50 triliun dolar. Jauh lebih besar dibandingkan jumlah uang fisiknya yang cuma sekitar 3 triliun dolar. Kebayangkan seberapa besar peran kredit. Jadi, intinya apa? Gampangnya gini, meminjam itu sama aja kayak kita narik jatah belanja kita di masa depan ke hari ini. Konsekuensinya, ya suatu saat nanti kita harus belanja lebih sedikit dari pendapatan kita buat bayar utang itu. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah siklus. Proses pinjam-meminjam dan bayar-membayar ini ternyata menciptakan dua siklus utama yang polanya bisa ditebak. Dan dua siklus inilah yang sangat mempengaruhi pasang surut ekonomi yang kita rasakan. Nah, yang pertama ini siklus utang jangka pendek. Biasanya berlangsung 5-8 tahun. Prosesnya gini, kredit lagi gampang, semua orang belanja, terus harga-harga naik karena permintaan tinggi, itu inflasi. Bank sentral lihat ini, terus naikin suku bunga biar adem. Akibatnya, pinjaman jadi mahal, orang ngerem belanja, ekonomi melambat, masuk resesi. Nah, pas udah melambat, bank sentral turunin lagi suku bunganya buat mancing ekonomi biar lari lagi. Siklus ini, yang sering kita sebut siklus bisnis, ya ini dia. Kita semua ngerasain ini kan. Dan masalahnya, atau mungkin lebih tepatnya sifat alaminya, setiap siklus ini selesai, level pertumbuhan dan utangnya itu lebih tinggi dari siklus sebelumnya. Karena ya, kita sebagai manusia kan cenderung lebih suka pinjam dan belanja daripada nabung buat bayar utang. Dari kebiasaan inilah lama-lama muncul pola yang jauh lebih besar. Pola ini, kalau terjadi berpuluh-puluh tahun, akan membentuk siklus utang jangka panjang. Durasinya bisa 75-100 tahun. Awalnya semua indah. Pendapatan naik, harga aset meroket, semua orang merasa kaya. Terus, muncullah gelembung, di mana orang pinjam uang gila-gilaan buat beli aset, yang bikin harganya makin melambung. Sampai akhirnya kita sampai di puncak, di mana cicilan utang mulai lebih besar dari pendapatan. Orang-orang terpaksa potong pengeluaran dan boom, siklusnya berbalik. Ini yang jauh lebih dahsyat dan berbahaya. Terus, gimana dong kalau siklus utang jangka panjang ini sudah sampai puncaknya dan mesin ekonominya seakan-akan mogok? Nah, masalahnya di sini, beban utangnya udah kegedean dan yang lebih parah, suku bunga udah 0%. Jadi ini beda sama resesi biasa. Senjata andalan bank sentral, yaitu nurunin suku bunga, udah nggak mempan lagi. Jadi pertanyaannya, gimana caranya nurunin utang segede ini? Nah, saat mesinnya macet begini, para pengambil kebijakan itu cuma punya 4 tuas atau pilihan yang bisa mereka tarik. Ada 4 cara. Pertama, pangkas pengeluaran. Ini namanya austeritas. Kedua, kurangi utangnya lewat gagal bayar atau restrukturisasi. Ketiga, redistribusi kekayaan, biasanya lewat pajak untuk yang berpunya. Dan yang keempat, cetak uang. Nah, 3 pilihan pertama ini sifatnya deflasioner, artinya ini nyedot duit dari ekonomi dan rasanya sakit. Sementara pilihan keempat, cetak uang, itu inflasioner dan sifatnya stimulus. Kunci suksesnya ada di sini. Para pengambil kebijakan harus pintar-pintar menyeimbangkan keempat tuas ini. Mereka harus menyeimbangkan langkah-langkah yang deflasioner dengan yang inflasioner. Kalau berhasil, Dalio menyebutnya deleveraging yang indah, di mana beban utang bisa turun, tapi ekonomi nggak sampai hancur lebur. Oke, dari semua penjelasan yang rumit tadi, Dalio menyederhanakannya jadi 3 aturan praktis. Dan ini berlaku buat kita semua, juga buat para pembuat kebijakan.
Aturannya simpel banget. Pertama, jangan sampai utang Anda naiknya lebih cepat dari pendapatan Anda. Ini fundamental. Kedua, jangan sampai pendapatan Anda naiknya lebih cepat dari produktivitas Anda. Kalau ini terjadi, Anda bakal kalah saing. Dan yang ketiga yang paling penting untuk jangka panjang adalah lakukan apapun yang Anda bisa untuk terus meningkatkan produktivitas. Karena pada akhirnya, inilah yang paling berarti. Nah, setelah melihat cara kerja mesin ini secara keseluruhan, coba deh kita renungkan. Menurut Anda, kita sekarang ada di posisi mana dalam siklus ini? Model ini kan seperti peta ya, yang bisa bantu kita lihat kita datang dari mana, ada di mana sekarang, dan kira-kira mau kemana arahnya.